Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita. Baik, Pak Santo, kalau kita lanjutkan perbincangan mengenai bullying ini. Sebenarnya edaran dari Mendikbud sendiri sudah menghimbau untuk tidak ada lagi proses bullying seperti orientasi di sekolah baru. Nah, ini menurut Pak Santo sendiri seperti apa, Pak? Sebenarnya secara norma memang tidak boleh ya pengenalan lingkungan sekolah itu dilakukan dan didekati dengan pendekatan kekerasan gitu ya. Artinya ini juga sebagai peneguh dari larangan itu diantaranya ada Permendikbud 82 2015 terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Ini sebenarnya juga berlaku bukan hanya katakanlah kegiatan-kegiatan proses pembelajaran reguler, tetapi juga ini mengikat bagaimana proses masa orientasi atau masa pengenalan lingkungan sekolah itu juga dilakukan. Artinya bahwa secara norma sebenarnya sudah selesai. Nggak boleh ada kasus-kasus bullying, apalagi melakukan tindakan kekerasan pada adik-adik kelas atau kepada peserta didik baru. Ini nggak boleh terjadi. Nah, tapi pada kenyataannya masih ada nggak sih Pak laporan mengenai hal ini? Ya, memang masih ada saja ya, termasuk juga kasus yang terbaru yang cukup menghebohkan di salah satu kabupaten di Sumatera ya. Kemarin juga cukup heboh. Ini juga menjadi atensi kita dan KPI juga menugaskan tim untuk ke sana untuk mendalami lebih jauh. Nah, hal lain memang kasus bullying ini masih juga terjadi di beberapa titik. Kenapa? Karena anak menjadi pelaku bullying itu kan pemicu dan latar belakangnya cukup beragam ya. Salah satu di antara yang cukup berkontribusi adalah ketika anak lekat dengan game yang bermuatan kekerasan itu game juga online biasa. Ya, game online bahkan juga game offline ya. Ini juga berkontribusi membentuk anak-anak itu berpotensi melakukan bullying kepada teman-temannya. Apa yang dilihat saat dia bermain game itu kadang-kadang dipraktekkan di lingkungan satuan pendidikan. Makanya memang pembudayaan katakanlah zero bullying di satuan pendidikan itu memang harus terintegrasi dengan pola pengasuhan yang ada di rumah. Kenapa kemudian? Kenapa ini dibutuhkan? Karena tidak menutup kemungkinan sekolah sudah katakanlah misalnya sudah punya visi zero bullying, membangun kode of conduct bagaimana nggak boleh terjadi, tetapi katakanlah misalnya masih ada saja satu dua orang tua yang membolehkan anak melakukan tindakan itu permisif dengan tontonan kekerasan, itu bisa berkontribusi. Dan biasanya untuk memberi efek jera, hal apa yang dilakukan oleh KPAI sih Pak? Untuk anak-anak ataupun di sini pelaku bisa dikatakan? Ya, logika yang kita gunakan sebenarnya bukan menggunakan term efek jera ya, tetapi bagaimana anak itu berubah perilakunya ya. Tentu ini bisa menggunakan berbagai pendekatan, terutama adalah pendekatan sistem tadi. Satu, bagaimana orang tua, peran kepala sekolah, peran guru, peran teman-teman sebaya, peran kakak kelas, itu memang sangat dibutuhkan, termasuk juga bagaimana proses pengasuhan itu juga benar-benar dipastikan agar anak tidak lekat dengan dunia bullying. Jadi pendekatan sistem itu memang sangat dibutuhkan, bagaimana membangun ekosistem yang tanpa bullying. Dan biasanya korban ada efek ataupun dampaknya ialah trauma. Nah, proses trauma healing yang dilakukan oleh KPAI ini seperti apa, Pak? Ya, KPAI memang secara legal standing tidak memungkinkan ya untuk melakukan trauma healing ya kepada katakanlah korban atau pelaku ya. Tetapi ini dilakukan oleh lembaga layanan lain, misalnya P2TP2A. Nah, KPAI dalam konteks ini diberikan mandat untuk memastikan bagaimana ini terfasilitasi gitu. Makanya biasanya kalau kemudian ada anak menjadi korban kekerasan, bully dan sebagainya membutuhkan rehab, biasanya tentu ya kita referral ke lembaga layanan seperti P2TP2A, katakanlah DKI, lembaga layanan seperti Pulih dan lain sebagainya. Karena memang yang bersangkutan katakanlah concern di bidang itu dan memang mandatnya di situ. Kalau kita membicarakan sedikit tadi mengenai game online ataupun game offline, ini sebenarnya yang memang ada beberapa game offline ataupun game online yang memang unsur kekerasan ini cukup kental begitu Pak. Tidak usah disebut beberapa programnya, tapi apakah memang ini bisa menjadi salah satu pemicu utama? Ya, anak itu kan memang masa imitatif ya. Katakanlah usia-usia sampai 13 tahun itu kan masa imitasinya memang cukup tinggi. Maka ketika anak lekat dengan dunia game offline atau online, apakah itu katakanlah bermuatan kekerasan, sadisme, judi atau katakanlah yang lain, itu bisa menginspirasi anak melakukan hal yang sama. Makanya memang cukup berbahaya bagi orang tua yang katakanlah misalnya membiarkan saja anak bermain game offline maupun online
dimanapun, kapanpun, lupa waktu, lupa makan. Iya. Ini selain juga mengganggu kesehatan anak, aktivitas anak, juga mengganggu kualitas belajar anak, bahkan secara umum bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Dan sejauh ini peran pemerintah untuk menanggapi hal ini? Ya, memang kita butuh proses ya. Kita butuh proses. KPAI terus melakukan advokasi semaksimal mungkin agar penyelenggara negara dengan berbagai tugas-tugasnya masing-masing ini benar-benar maksimal. Ya. Kenapa? Karena memang ini memang cukup variatif. Contoh misalnya terkait dengan peran Kominfo misalnya. Memang benar-benar harus memastikan bagaimana anak itu tidak mengakses konten-konten sadisme, konten-konten judi, konten-konten kekerasan. Itu memang peran Kominfo. KPAI terus aktif juga memberikan masukan agar Kominfo terus meningkatkan itu. Dan saat ini memang terus berproses dan ya mudah-mudahan tidak terlalu lama proteksi itu benar-benar dimaksimalkan oleh negara. Baik Pak Santo, ini kalau kita membicarakan sedikit mengenai program KPAI, apakah memang KPAI memiliki program, mohon maaf, untuk anak-anak yang terlantar atau tidak memiliki orang tua? Ya, itu bagian dari concern kita ya. Jadi tugas KPAI itu sangat luas sekali, memastikan pemenuhan hak dasar anak, memastikan perlindungan khusus anak dan sebagainya. Anak terlantar itu memang banyak sekali yang memang diadukan ke kita. Misalnya orang tuanya nggak care terhadap yang bersangkutan, pendidikannya tidak difasilitasi, bahkan jangan kan pendidikannya, kehidupannya pun misalnya tidak terperhatikan. Nah, hal-hal seperti ini memang kami kemudian melakukan intervensi bersama stakeholder terkait. Kalau anak terlantar tentu bersama Kemensos dan juga Sinsos untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Terkait layanan pendidikannya, kita juga memastikan dengan dinas pendidikan terkait agar anak-anak yang bersangkutan termasuk juga dalam kondisi tidak beruntung seperti itu benar-benar katakanlah bisa mengenyam pendidikan lebih baik. Gitu. Dan apakah memang KPAI memiliki data sejauh ini ada berapa banyak anak-anak terlantar Pak? Di Jakarta khususnya mungkin? Iya, data tentu saya harus baca ya terkait dengan data anak. Tetapi untuk DKI Jakarta itu memang cukup banyak ya, terutama Jabodetabek ya. Anak-anak terlantar, anak-anak yang katakanlah masih tinggal di area RT 00, RW 00 yang tidak teridentifikasi tidak memiliki identitas. Ini tentu berdampak juga bagi jaminan sosial keluarga dan juga jaminan keberlangsungan pendidikan anak. Ini tentu kami harapkan pemerintah DKI juga bijak dan juga responsif terhadap kasus-kasus seperti itu. Dan sejauh ini sudah ada komunikasi Pak antara Kemensos ataupun dengan Pemprov DKI Jakarta dan juga KPAI? Intensif ya. Tidak hanya hal-hal yang sifatnya makro membahas kasus-kasus seperti ini, tetapi hal-hal yang sifatnya mikro dan kasuistik sering kita bahas ya. Belum lama misalnya kita juga membahas terkait dengan perlindungan anak di panti asuhan. Kita juga bahas dalam waktu kurang lebih seminggu yang lalu kita juga bahas bersama stakeholder dan lain sebagainya. Cukup banyak sekali yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan apakah memang bisa dikatakan anak-anak terlantar dan mohon maaf tidak memiliki orang tua ini lebih rawan ketika ia terlibat dalam tindakan kekerasan di jalanan, Pak? Ya, memang anak-anak yang menjadi dilibatkan ya melakukan tindakan kekerasan, kemudian dilibatkan melakukan tindakan salah itu dalam sejumlah kasus juga misalnya anak korban disfungsi keluarga ya. Misalnya sebenarnya ayah ibunya masih ada, tetapi secara psikis misalnya tidak hadir. Ada juga yang ayah ibunya sudah bercerai, yang kemudian juga berdampak bagi tumbuh kembang yang bersangkutan. Ada juga katakanlah ayah ibunya secara fisik dan secara formal masih utuh, tetapi perhatian kepada anaknya katakanlah lemah, apalagi terkait dengan layanan dasarnya juga kurang misalnya. Ini juga menjadi faktor kenapa kemudian muncul beragam masalah anak-anak kita di Jakarta. Dan peran KPAI untuk ibaratnya bisa dikatakan mengambil peran orang tua itu seperti apa, Pak? Ya, kita tentu harus melakukan langkah-langkah strategis ya, selain hal-hal yang sifatnya kasuistik ya. Berangkat dari kasus-kasus yang seperti itu, biasanya kita
undang berbagai stakeholder agar caring terhadap kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai kasus kemudian hadir di KPAI dulu, diadukan ke KPAI dulu, baru diselesaikan. Tentu kita harapkan tidak ya. Bagaimana hal-hal yang sifatnya internal diselesaikan. Katakanlah jangan sampailah diadukan ke KPAI. Kalau katakanlah kasus di suatu kabupaten atau kota, selesaikan dulu di sana. Nah, kecuali kalau kemudian katakanlah kasusnya nggak selesai-selesai, baru diadukan ke kita. Kita memang terbuka ya, tetapi kita harapkan bahwa pemerintah daerah, pemerintah kota itu juga responsif. Jangan sampai katakanlah masyarakat mengadu ke KPAI dulu. Tetapi kita harapkan sebelum katakanlah dia jengkel kemudian mengadukan ke KPAI, kita harapkan responsif terhadap kasus-kasus. Berarti memang semuanya harus berperan aktif untuk membantu atau mendampingi anak-anak ini. Tentu, gitu, Pak, karena di Undang-Undang Pemerintah Daerah itu ditegaskan bahwa perlindungan anak itu menjadi kewenangan wajib daerah ya, terutama pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten, kota dan tingkat provinsi. Maka kita harapkan inovasi-inovasi pencegahan itu benar-benar terus dimaksimalkan ya, sesuai dengan potensi dan karakteristik yang ada di daerah itu, sekaligus juga melakukan upaya penanganan yang lebih serius. Baik, dan bisa kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.